Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aldo Bastian Simanjuntak. Saya dari kampus YKN Palangkaraya. Saya prodi Pendidikan Musik Gereja. Dalam video ini saya akan membahas 4 komposer pada 4 zaman. Yang pertama zaman barok, yang kedua zaman klasik, yang ketiga zaman romantik, dan yang terakhir zaman abad ke-20. Langsung saja. Pada zaman barok, saya akan membahas komposer yang bernama Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi lahir di Venice, Italia pada 4 Maret 1678. Ia dikenal sebagai salah satu komposer termuka pada era barok. Ia mewarisi bakat musik dari ayahnya dan menjadi terkenal melalui karya-karyanya seperti The Four Seasons dan lain-lain, yang mencerminkan karakteristik musik barok yang kaya dan dinamis. Ia belajar biola melalui, atau lebih tepatnya dari ayahnya, yang bernama Giovanni Battista Vivaldi, yang merupakan pemain biola profesional pada era itu. Vivaldi bekerja sebagai guru biola di Conservatorio Pio Ospedale della Pieve, sebuah panti asuhan untuk perempuan di Venice sejak 1709. Karya Antonio Vivaldi yang berjudul The Four Seasons seperti ini. Karya ini tidak hanya menunjukkan keahlian teknis Vivaldi, tetapi juga kemampuannya dalam menggambarkan emosi dan cerita melalui fisik. Lanjut pada zaman kedua, yaitu klasik, saya akan membahas komposer yang bernama Domenico Cimarosa. Domenico Cimarosa adalah seorang komposer Italia yang lahir pada tahun 1749 di Aversa, Kerajaan Naples. Ia terkenal pada zaman klasik karena kontribusinya dalam genre opera, terutama opera komedi, dengan karya terkenalnya seperti Matrimonio Segreto yang mencerminkan gaya dan karakteristik musik klasik seperti ini. Contoh partiturnya. Domenico Cimarosa, ia menerima pendidikan musik di Conservatorio di Esmaria di Latreo, di mana ia mengembangkan keterampilan sebagai pemain biola, organ, komposer, dan penyanyi. Selama karirnya, ia bekerja di berbagai posisi, termasuk di Kapel Kerajaan Neapolitan, Pengadilan St. Petersburg, dan Wina. Pada tahun 1797, ia diangkat sebagai kepala organist di Kapel Kerajaan Wina, di mana ia menciptakan beberapa opera baru. Cimarosa mengalami penangkapan pada tahun 1799 akibat ketegangan politik dan menghabiskan 4 bulan di penjara. Setelah dibebaskan, ia kembali ke Venesia, tetapi kesehatan fisiknya menurun. Ia meninggal pada 11 Januari 1801 saat sedang menyelesaikan opera baru. Lanjut pada zaman ketiga, yaitu romantik, saya akan membahas komposer yang bernama Gustav Mahler. Gustav Mahler adalah seorang komposer dan konduktor asal Austria yang lahir pada 7 Juli 1860 di Kaliste, Bohemia, yang sekarang bernama Republik Ceko. Ia dikenal sebagai salah satu komposer terpenting pada abad periode romantik dan awal abad ke-20 dengan karya-karyanya yang monumental dan inovatif. Mahler lahir dalam keluarga Yahudi, anak ke-7 dari 9 bersaudara. Keluarganya pindah ke Iglau yang sekarang bernama Jihlava ketika ia masih kecil. Ia menunjukkan bakat musik sejak dini dan mulai belajar piano dari komposisi. Mahler kemudian melanjutkan pendidikan musiknya di Konservatorium Wina, di mana ia belajar di bawah bimbingan komposer terkenal seperti Anton Bruckner. Mahler menulis 10 simfoni yang dikenal karena kompleksitas struktural dan kedalaman emosionalnya. Ia meninggal pada 18 Mei 1911 di Wina akibat penyakit jantung. Meskipun pada masanya ia tidak mendapatkan pengakuan yang luas,
Mahler kini dianggap sebagai salah satu komposer terpenting dalam sejarah musik klasik, dan karyanya terus dipentaskan, dipelajari di seluruh dunia. Terus yang terakhir, abad ke-20, saya akan membahas komposer yang bernama Arnold Schoenberg, lahir pada 13 September 1874 di Wina, Austria. Ia adalah seorang komposer, pelukis, dan guru musik yang dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam musik abad ke-20. Schoenberg memulai karirnya sebagai komposer di akhir periode romantik, tetapi kemudian menjadi pelopor dan pengembangan musik atonal dalam sistem nada 12 nada. Schoenberg berasal dari keluarga Yahudi dan menunjukkan bakat musik sejak dini. Ia belajar musik secara otodidak dan terpengaruh oleh komposer seperti Richard Wagner dan Gustav Mahler. Pada awal karirnya, ia menulis karya-karya dalam gaya romantik, tetapi seiring waktu ia mulai mengeksplorasi ide-ide baru yang menantang konvensi musik tradisional. Schoenberg mulai dikenal dengan karya-karya seperti Perlklarte Nachts dan Pierrot Lunaire yang menampilkan teknik vokal baru dan penggunaan harmoni yang tidak konvensional. Ia juga mendirikan sekolah Wina yang menjadi pusat bagi banyak komposer muda, termasuk Alban Berg dan Anton Webern, yang juga mengembangkan teknik komposisi baru. Tadi kan dibahas ada tentang atonalitas. Atonalitas adalah sistem musik yang tidak memiliki tonalitas atau pusat nada yang jelas. Dalam musik atonal, tidak ada nada yang dianggap sebagai tonik atau pusat, sehingga melodi dan harmoni dapat bergerak bebas tanpa terikat pada skala atau ekor baru. Penggunaan interval yang tidak konvensional dan harmoni yang kompleks. Melodi yang tidak mengikuti pola tonal tradisional seringkali bergerak secara acak. Keterlibatan elemen kebisingan dan disonansi sebagai bagian dari ekspresi musik. Dan yang terakhir adalah sistem nada 12 nada yang juga dikenal sebagai sistem 12 nada. Schoenberg adalah metode komposisi yang mengorganisir semua 12 nada dalam oktav dari nada C hingga B dalam urutan tertentu yang disebut seri. Setiap nada dalam seri memiliki bobot yang sama dan tidak ada nada yang lebih dominan daripada yang lain. Karya terkenal yang menggunakan sistem nada 12 nada termasuk Suite for Piano Op. 25 dan Variations for Orchestra Op. 31. Sekian dari saya, semoga penjelasan yang saya jelaskan, saya paparkan dapat diterima dengan baik dan tidak belibet. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena saya juga masih belajar. See you next time.